Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali kita ya di pertemuan ke-7 teknologi layanan jaringan berbasis luas. Kita langsung tampilkan saja ya apa yang saya mau sampaikan kali ini. Seperti biasa saya share PowerPoint ya. Saya share screen PowerPoint. Oke. Ya, tetap sama. Temanya adalah menyelami TJWL atau Taiwan semester 1. Pertemuan kita kali ini tanggal berapa itu? Tercatat pertemuan ke-7 untuk besok Senin ya, 9 November tahun 2020. Oke. Baik. Seperti biasanya semua guru atau siapapun stakeholder yang ada di sekolah selalu mendoakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu terjaga imunnya, selalu mempunyai imun yang tinggi sehingga kita mudah-mudahan dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari serangan COVID-19. Oke, pelajaran produktif di SMK kita di Harapan Bangsa itu jadi terdapat 2 tahap, ada teori dan ada praktek. Teorinya kita jalankan sebulan 2 kali, itu di minggu ganjil, yaitu minggu pertama dan minggu ketiga, atau minggu ganjil dan minggu ganjil lagi, pokoknya setiap minggu ganjil itu teori, minggu genap praktek. Ya. Nah, untuk teori kita masuk ke pertemuan ke-7 kalau dihitung dari setara awal, tapi kalau dihitung dengan pendahuluan mungkin pertemuan ke-8 ya. Baik, tidak berlama-lama, sekali lagi semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menjalani aktivitas PJJ dengan semangat. Kita buka dulu ya dengan membaca basmalah. Semoga PJJ kita bernilai ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebelumnya saya mohon maaf karena saya tidak membawa buku seperti biasanya. Bukunya tertinggal karena jaringan di rumah tadi lambat jaringannya. Biasa kalau jika mendung, kartunya ISP yang saya gunakan itu lambat. Akhirnya saya nyari tempat di mana wifi-nya kencang, gitu ya. Lumayan jaraknya dari rumah lumayan jauh, sekitar bisa berapa ini? 10 kilo kali ya, 10 kiloan. Enggak sampai 10 kilo, tapi mungkin 8 kilo. Sampai jadi bahasa ke sana ya, ke jarak. Ya. Mohon maaf juga kalau nanti ada bising-bising suara kendaraan lewat ya, karena memang membuatnya posisi tempatnya ini ada di pinggir jalan raya. Oke. Pertemuan kita kali ini membahas kompetensi dasar yang ketiga, yaitu tentang evaluasi permasalahan jaringan nirkabel. Oke. Permasalahan jaringan nirkabel ini saya buat rangkuman dulu pertemuan yang sebelumnya yang perlu saya sampaikan dan kira-kira ada kaitannya dengan materi yang akan saya sampaikan. Rangkumannya saya jadi 3. Jaringan nirkabel itu kita sebutlah secara gampangnya sebagai jaringan tanpa kabel. Jadi jaringan nirkabel itu ada apa? Jaringan tanpa kabel. Itu singkatnya seperti itu. Dan bagaimana cara bekerjanya dia? Jaringan nirkabel ini memakai gelombang. Kita kenal ada gelombang radio, ada gelombang mikro, ada gelombang cahaya, dan ada gelombang elektromagnetik.
Dan rangkuman yang ketiga ini belum pernah saya sampaikan, tapi insya Allah lewat tulisan ini bisalah ya di apa dimengerti gitu ya. Rangkuman yang ketiga ini sebenarnya kaitannya dengan kelebihan dan kelemahan dari jaringan nirkabel. Kalau kelebihan jaringan nirkabel ya udah pastilah kelebihannya banyak ya, efisien, mudah dalam topologinya, seperti itu, kemudian mudah dalam penggunaannya, apalagi pokoknya lebih enak lah ya, lebih mudah, nggak ribet gitu ya. Di samping kelebihan pasti juga punya kelemahan ya. Kelemahannya misalkan dalam interconnection-nya bisa ada kelemahan pada jaringan fisiknya ya, physical layer-nya ada pada layer fisik, bisa juga pada layer MAC address, layer apa nih, MAC address layer data ya, MAC address dari layer data. Kemudian juga dia lemah kalau ada gangguan sinyal seperti yang saya alami di rumah. Lemah deh sinyalnya, cuaca buruk karena bergantung dengan sinyal, dengan gelombang, akhirnya pindah deh saya ke sini gitu ya. Dan di jam ini, jam kalau kalian lihat tadi di komputer saya itu kemungkinan sekarang jam 11 malam. Ya, saya harus hijrah dari rumah ke sini. Baik, itu intermezzonya, pengenalannya. Nah, karena jaringan nirkabel ini bekerja dengan gelombang, maka mengatur areanya itu tidaklah mudah, agak susah. Nah, sulitnya mengatur pembatasan wilayah atau area di jaringan nirkabel ini bisa mengakibatkan hal-hal seperti berikut. Bisa, yang pertama ada interception, atau kita kenal istilahnya dengan penyadapan. Kemudian ada injection, ini bisanya adanya penyusup dalam jaringan. Penyusup ya. Apa kalau di ya pokoknya penyusup. Saya nggak mau kaitkan dengan ke demo. Kemudian ada jamming. Nah, ini bisa terjadinya kemacetan dalam pengiriman data, baik ngirim ataupun terima sebenarnya. Kemudian ada locating mobile node. Mobile node, susah banget sih ngomong bahasa Inggris ya. Locating mobile node. Ini saya terjemahkan dengan, kalau diartiin locating ya lokasi, mobile berarti dia bergerak. Node itu titik akhir, bisa apaan aja komputer. Komputer saya, server saya bisa dibilang node. Printer bisa dibilang node. Nah, jadi node itu adalah titik, berasal dari bahasa apa sih dia, Yunani ya, nodus apa gitu artinya. Artinya titik penghubung. Jadi kalau saya terjemahin karena dia bergerak, jadi sumber kita nih, kita sebagai penyedia wave itu mudah dilacak dia ada di mana. Dengan adanya teknologi GPS itu ya, PDA, biasanya ada di PDA, di ponsel. Jadi mudah dilacak. Kemudian akses kontrol. Nah, maka akses kontrol ini kalau bisa server, dan itu harus gangguan tuh, gangguan suara kendaraan. Akses kontrol yang berikutnya. Jadi server kita kalau bisa kita sembunyikan gitu ya, tidak ketahuan dari dunia publik. Kemudian ada hijacking. Jadi hijacking ini pengambil alihan komunikasi saat sedang berlangsung. Saat terjadi komunikasi bisa diambil alih nih. Biasanya ini kerjaan hacker ya. Dan ngapain dia? Kemudian kalau kita dianggap penting, dia akan melakukan pencurian atau dia akan memodifikasi informasi. Diambil alih, misalnya kalau web kita jadi aneh-aneh tampilannya seperti itu. Nah, itu rangkuman. Oke, karena saya tidak bawa buku, tapi saya ada file tentang silabus, maka perlu saya sampaikan silabus untuk kompetensi dasar ketiga ini. Oke, silabusnya ini yang dipesan oleh pemerintah. Kompetensi dasar, ya.
itu adalah mengevaluasi permasalahan jaringan nirkabel. Jadi tadi sudah saya sebutkan, kemudian untuk keterampilannya kalian harus bisa memperbaiki jaringan nirkabel. Jadi kalau ada poin 4, itu biasanya aspeknya keterampilan. Dan kalian dapat itu di praktek. Kalau poin 3, 3.1, 3.2, pokoknya depannya 3, itu adalah poin dari pemahaman, ya, dari pemahaman. Kita lihat di sini ada 2 yang harus saya sampaikan. Yang pertama mendiagnosis permasalahan jaringan nirkabel, dan yang kedua adalah mendeteksi apa nih bacaannya sih? Letak permasalahan jaringan. Kemudian materi dari 2 itu bisa dikembangkan menjadi 3 materi. Ada prosedur dan teknik pemeriksaan permasalahan jaringan nirkabel, kemudian ada cara memperbaikinya, kemudian yang ketiga ada prosedur pengecekan hasil perbaikan. Nah, kalau yang di sebelah sini ya metodenya. Sebenarnya ada lagi satu jalur kolom lagi, itu teknik menyampaikannya gimana. Ada evaluasinya, tes tulis dan tes tertulis. Kita milih tesnya tertulisnya nanti, melalui web. Nah, dari silabus ini saya coba jabarkan penyampaian PJJ kali ini menjadi 4 komponen utama yang akan saya sampaikan. Di sini ada masalah jaringan nirkabel, itu yang pertama. Kemudian ada faktor-faktor masalahnya, masalah-masalah dalam faktor penyebab masalah, maksudnya faktor penyebab masalah dalam jaringan nirkabel. Terus solusinya apa? Ya, solusi. Kemudian di sini ada SOP, standar operasional prosedurnya, ya. Jadi ada langkah-langkah yang harus ditempuh dan itu harus berurutan. Langkah-langkah yang harus ditempuh secara berurutan itu disebut SOP. Jadi kita nggak boleh dari langkah pertama loncat ke langkah ketiga. Dia harus berurutan 1, 2, 3. Oke, lanjut ya. Kita ke masalah jaringan nirkabel. Jadi mohon maaf sekali lagi saya tidak bawa buku. Ini berdasarkan sebelum saya menyampaikan ini saya literasi dulu di Google, ya, di dunia maya maupun pokoknya browsing saya literasi lebih banyak di browsing. Kemudian saya dapatkan masalah jaringan nirkabel ini kalau di buku mungkin saya belum baca bukunya ya. Tapi kalau di literasi yang saya baca itu masalah jaringan nirkabel itu ada 6 ditulis di sana, gitu ya. Saya tambahkan 2 dan saya kasih sebenarnya dari 8 masalah ini semuanya adalah user oriented, pengguna. Jadi end user di sini ya, end user orientasi masalahnya ada di pengguna akhir. Siapa pengguna akhir? Yang menggunakan jasa jaringan nirkabel itu sendiri. Contohnya kalau kita menggunakan WiFi atau kita hotspot dari orang lain, kita nggak punya data, bagi hotspot dong, hotspotnya apa gitu ya. Maka kita adalah end user, pengguna akhir gitu ya, user, disebut user. Jadi masalah yang saya sebutkan di sini adalah user oriented. Orientasinya berdasarkan user ya. Oke, yang pertama, jaringannya kok lambat sih? Terus yang berikutnya, kalian sering banget lupa password. Saya coba sampaikan dengan cepat ya, biar durasinya nggak kelamaan. Karena ini udah malam, tapi biasanya tetap aja durasi yang saya sampaikan lama-lama juga. Mohon maaf untuk itu. Kemudian kita end user nih sebagai pemakai kok nggak dapat IP address, jadi jaringannya ada tapi kita loading terus gitu, autentifikasi juga nggak ada, jadi loading terus karena kita nggak dapat IP address. Kemudian permasalahan yang keempat adalah sinyal lemah. Sinyal lemah kenapa? Oke, saya coba sedikit ulas dikit dong. Jaringan lambat, kenapa jaringan lambat? Biasanya karena banyaknya pengguna. Karena kemampuan standar access point yang kita punya umumnya itu kemampuannya hanya nampung misalkan 5 pengguna.
Tapi yang datang di situ yang menggunakan jasa WiFi bisa ada 7. Jadi melebihi standar itu udah membuat jaringan menjadi lambat. Itu salah satu penyebabnya ya. Kemudian kalian sering banget sih lupa password. Ya solusinya tanya ya ke pihak ISP-nya. Kemudian nggak dapat IP address. Nah, ini biasanya administratornya nih, admin itu lupa ngasih DHCP, lupa ngasih IP. Dia setting aja, tapi DHCP-nya tidak di setting seperti itu. Jadi ini solusinya semuanya ada di pihak administrator yang bertanggung jawab terhadap lancarnya komunikasi dalam jaringan. Itu adalah biasanya dipegang oleh seorang administrator. Kemudian yang keempat tadi sinyal lemah. Sinyal lemah ini kenapa? Bisa jadi karena kalian duduknya jauh dari hotspot, karena hotspot tergantung dengan jarak atau terbatasi oleh penghalang tembok misalkan pohon besar gitu ya. Kemudian sering di laptop kita ini kok kita nggak dapat ya, end user nggak dapat WiFi. Di pojok kanan itu nggak ada ikonnya gitu. Itu biasanya bisa jadi adapter wireless kamu terdisable gitu ya. Jadi kita nggak bisa mendeteksi adanya jaringan nirkabel gitu ya. Nah, yang keenam ini lucu. Lupa bayar tagihan. Ya, katanya gitu, lupa bayar tagihan. Jaringannya ada, tapi data nggak masuk-masuk misalkan nih. Kalau IndiHome biasanya nanti dikasih apa nih notif, Anda belum bayar. Silakan selesaikan pembayaran dulu. Nah, ini yang tambahan saya 2, 7 dan 8. Sebenarnya bukan tambahan sih ya, hanya menyimpulkan saja. Kemudian WiFi atau hotspot tidak terdeteksi. Jadi kita nggak bisa mendeteksi orang-orang bisa pakai WiFi ini, tapi di handphone kita kok WiFi-nya nggak muncul gitu misalnya. Kemudian authentication-nya lambat, terdeteksi misalkan. Kita klik itu, kemudian kita masukkan passwordnya dengan benar, tapi selama masukkan passwordnya udin aja. Ya, itu namanya proses apa kalau di bank apa namanya? Kalau di bank validasi kalau di bank. Nah, kalau di kita namanya bahasanya authentication-nya lambat, ya udah ngisi password, ayo aja terus muter-muter. Nah, itu permasalahan jaringan menurut saya ya, dengan orientasinya adalah end user, pengguna. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini ada punya penyebab-penyebab. Kita coba saya bagi penyebab masalah dalam jaringan itu ada internal dan ada eksternal. Saya pecah jadi 2 ya, internal dan eksternal. Yang pertama internal. Internal itu ada 2. Ada software dan ada hardware. Jadi penyebabnya ada penyebab di software, bisa juga penyebab di hardware untuk internal. Jadi kalau software di sini ya tentunya seorang administrator itu harus menguasai standar server dan klien ya untuk mengatasi masalah-masalah yang ada, untuk mengetahui sumber-sumber masalah yang ada. Yang pertama bisa saya coba sampaikan, kemungkinan nih software ini bisa ada 3 kesalahan di software ya. Kesalahan konfigurasi ini umum. Ya, kalian konfignya itu sering salah. Bisa salah ngasih IP, bisa salah menjabarkan DNS, ya bisa salah memetakan DNS, bisa salah konfigurasi firewall. Ini biasanya firewall ini terhubung dengan keamanan jaringan ya, security, keamanan lah, susah nyebut security jaringan berhubung firewall itu kerjaannya. Kemudian juga kesalahan penggunaan protokol, itu software biasanya begitu. Kemudian secara program, file, ini lupa diupdate. Nah, biasanya kalau
nggak diupdate biasanya menyebabkan permasalahan-permasalahan yang tadi disebutin tuh, masalah jaringan. Yang kedua, hardware. Hardware ini bisa jadi permasalahannya, loh, kok Bapak nulis yang pertama kabel sih? Ya, walaupun jaringan nirkabel itu adalah end user, tapi umumnya di pihak administrator untuk menghubungkan server dengan kalian itu biasanya server terhubungnya melalui kabel, misalkan seperti itu. Jadi saya masukkan ada unsur kabel secara hardware, jadi kabel harus diperiksa. Umumnya gitu. Bisa jadi digigit tikus, gitu ya. Jadi ada masalah di kabel. Atau mungkin ada masalah di konektornya kalau menggunakan apa nih? Fiber optik misalkan. Kalau fiber optik jarang banget terjadi masalah. Kabelnya, soketnya SC kalau nggak salah ya. Kalau menggunakan kabel UTP, soketnya apa? Udah pernah praktek ya kalian yang sering. Soketnya itu adalah RG, konektornya adalah RG45. Bisa jadi masangnya kendor, susunannya salah, atau udah karatan, korosi, kena korosi. Jadi RG itu bisa korosi kalau udah bertahun-tahun atau berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun itu bisa terjadi adanya korosi karatan. Nah, itu bisa menyebabkan jaringan tidak terhubung. Kemudian pemancar, baik wirelessnya maupun mungkin antenanya. Ini misalkan mati, kena petir, gitu ya, penyebabnya bisa aja gitu. Jadi harus kita cek hardware kita, misalkan pemancar antenanya nih patah satu, ya misalkan kayak gitu. Jadi hardware itu ada kabel, ada pemancar, ini menurut saya, atau teknologinya sudah usang, ya hardware yang kita pakai ini udah tidak lagi sesuai dengan teknologi yang ada. Contohnya kita punya hardware yang mendukung 2G, sementara teknologi yang berkembang sekarang di sini handphone sudah 4G seperti itu. Jadi teknologi kita udah usang itu secara hardware. Kemudian dengan eksternal ini saya bagi dua. Yang pertama adalah penyebabnya itu tegangan listrik. Nah ini sering banget. Jadi hubungannya hardware ini tegangan listrik ya. Kalau listrik tiba-tiba mati, itu sering banget begitu. Sering mati, aktif nggak aktif, aktif nggak aktif. Menyebabkan hardware kita tidak tershutdown dengan SOP. Misalkan komputer tidak start shutdown untuk Windows, baru ntar dia mati sendiri. Jadi ini matinya dipaksa, berhenti dipaksa karena tegangan listrik mati. Jadi ini sering banget tegangan listrik ini jadi pemicu masalah utama dalam jaringan. Sekarang berkembang kelas 11 belajar ya, IoT ya, Internet of Things ya, IoT. Jadi nanti teknologi ke depan itu adalah IoT. Semuanya tergantung dengan internet. Kayak kita sekarang lebih banyak tergantung dengan internet. Ada telepon masuk. Paling dari rumah, nyuruh pulang. Sabar ya, bentar dikit lagi. Tegangan listrik. Ya. Tapi kalau menurut saya, internet bukan segala-galanya. Justru listrik, pemasukan listrik inilah yang segala-galanya. Kalau listrik mati, internet juga mati. Jadi Internet of Things, namanya Internet of Things. Internet adalah segalanya ya, bisa melakukan apapun. Tapi dia lupa, dia punya tenaga, sumber tenaganya itu listrik. Jadi listrik harus, jadi kalau menurut saya listrik of Things gitu ya. Jadi LOT, listrik of Things. Kemudian adanya serangan dari luar. Ini biasanya seperti yang tadi udah disebutin ya di awal itu tadi yang di mana
Di pengantar tadi ada rangkuman. Di poin ketiga itu banyakkan serangan dari luar. Nanti adanya penyusup, adanya penyadapan. Itu penyebab-penyebab masalahnya. Oleh itu, karena itu kalian sebagai administrator nanti harus belajar bagaimana cara supaya nggak kena dari serangan dari luar. Bagaimana tidak kena serangan dari hacker-hacker. Oke, lalu solusinya apa untuk mengatasi masalah dan mengatasi penyebab masalah? Nah, ini dia tugas kalian untuk mempersingkat pertemuan kita. Saya jadikan solusinya sebagai tugas kalian. Silakan kalian catat di buku kalian. Ya, catat. Dan waktunya nggak harus besok. Waktunya tidak harus besok dikumpulkan. Saya kasih kesempatan nanti di minggu depan, berarti di tanggal 9 tambah 7. 9 tambah 7 berapa? 16 ya. Nah, di tanggal 16 kalian harus mengumpulkan hasil catatan kalian dalam bentuk foto. Jadi tulisan kalian di foto boleh. Kirim ke WA saya atau nanti saya atur ya. Kirimnya kemana? Saya kalian taruh di drive tersendiri. Jadi pengumumannya nanti di pertemuan berikutnya nanti saya sampaikan. Solusinya jadi apa? Untuk bab solusi ini akan saya jadikan tugas tertulis untuk kalian. Silakan kalian literasi. Jadi boleh ya, bebas. Boleh nanya-nanya ke orang, boleh nanya-nanya Mbak Google, bebaslah. Solusi apa yang terbaik untuk hal berikut? Yang pertama, untuk solusi untuk permasalahan jaringan nirkabel. Yang kedua, solusi untuk faktor penyebab masalah jaringan nirkabel. Oke ya, itu. Saya berharap kalian literasi. Jadi bukan saya tidak ingin memberikan solusi, maksudnya biar kalian baca. Kemudian SOP. Oke, SOP untuk mengevaluasi permasalahan jaringan nirkabel menurut saya ini menurut saya ya. Nanti boleh didebat, boleh didiskusikan, boleh. Ini menurut saya. SOP yang pertama, jadi kalau ada masalah, catat masalah yang datang itu apa. Yang kedua, kita identifikasi permasalahan tersebut. Setelah dicatat, oh ini masalah ini secara teori, ini bisa datang dari sini, bisa datang dari sini, bisa datang dari sini. Kemudian, setelah ada identifikasi, kita isolasi. Isolasi itu artinya kita, dulu iklan berisik lewat ya. Isolasi artinya kita batasi berdasarkan identifikasi tadi. Jangan kita menyelesaikan masalah tapi ngerempet keluar hal-hal, maksudnya keluar dari permasalahan tersebut. Misalkan masalahnya A, tapi kita ngoprek-ngoprek wilayah B, misalkan seperti itu. Misalkan yang rusak adalah kabel, tapi yang kita oprek-oprek adalah router, seperti itu misalkan. Atau masalah ada di IP address, tapi kita ngoprek-ngoprek proxy, kayak gitu. Jadi kita isolasi. Tujuan isolasi itu agar kita tidak salah dalam menyelesaikan masalah. Setelah kita isolasi, lakukan langkah perbaikan. Ya. Ini SOP dari saya ya. Lakukan langkah perbaikan. Yang kelima, setelah diperbaiki apa? Hasil perbaikan ini harus kita uji. Kita uji sebelum disebar ke end user. Kita uji apakah berjalan dengan baik. Kalau sudah berjalan dengan baik, kemudian telepon terus. Oke, setelah diuji, kita lakukan monitoring jaringan. Banyak ya software penyedia monitoring jaringan. Baik, seperti itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, stop share. Ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, solusinya adalah menjadi tugas kalian. Jangan lupa absen di Fiklas, atau ini mungkin akan saya tampilkan di YouTube ya. Saya kasih nanti linknya di Fiklas.
Dari saya sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.